Saya ke Prof. Ridwan. Prof, banyak juga yang mengatakan bahwa kita adalah orang Sulawesi. Budaya orang Sulawesi itu jika bertemu dengan orang yang lebih tua, kita harus istilahnya sopan. Ini kalau kita memakai masker, takutnya ada apa ya, semacam tidak sopan kita berbicara dengan orang tua seperti itu. Kalau seperti ini, Prof. Ridwan menanggapinya seperti apa? Jadi inilah yang disebut dengan budaya baru. Ya. Jadi adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru ini harus disesuaikan dengan tantangan, ancaman yang kita hadapi. Pada situasi pandemi ini, adaptasi baru ini harus dipopulerkan. Ya. Karena itu hampir semua media, TV, radio, online, semua selalu menyampaikan pentingnya menggunakan masker. Dan dengan paparan informasi yang bersifat masif, itu bukan lagi persoalan Pakewu, ini adalah bagaimana mempertahankan budaya hidup berkelanjutan, bagaimana kita survive pada situasi ini. Jadi penghormatan terhadap orang tua tetap berjalan. Hanya kita harus memperhitungkan tentang bagaimana survival di tengah-tengah pandemi seperti ini. Ya. Karena kecepatan pergerakan COVID ini kan jauh lebih cepat daripada upaya-upaya pencegahan yang dilakukan. Itulah sebenarnya tantangannya. Karena itu mengapa program adaptasi kebiasaan baru harus selalu digaungkan di mana saja kita berada. Pada setiap kita bertemu dengan orang luar atau setiap keluar rumah, maka tentu protokol kesehatan harus berjalan. Kita tidak bisa menafikan lagi itu. Bahwa saya bertemu dengan si A, saya harus buka masker. Tidak seperti itu. Dengan siapa saja harus menggunakan masker karena ada 30-40% itu ada namanya healthy carrier. Ya. Healthy carrier ini adalah orang-orang yang sehat tetapi berpotensi menjadi sumber penularan. Dan kita tidak tahu siapa di antara kita, mungkin bagi mereka sehat tetapi bertemu dengan orang yang imunnya rendah, dosis paparannya tinggi, maka dia menyebabkan kesakitan pada orang lain. Karena itu jangan menyakiti orang lain, begitu. Tetap pertahankan maskernya, begitu Mas Ade. Baik, terima kasih Prof. Ridwan. Saya ke Prof. Sukri. Kalau dari Prof. Sukri sendiri seperti apa menanggapi antara benturan budaya di Sulawesi Selatan ini dengan protokol kesehatan yang harus ditaati? Silakan Prof. Sukri. Tidak ada yang berbenturan, Mas Ade, menurut saya. Yang ada adalah hanya karena kita tidak biasa dengan pola itu, tidak biasa dengan apa yang kita hadapi hari ini. Kira-kira kalau anak-anak yang pakai masker, kemudian bapak kita pakai masker, siapa yang salah? Anak kita atau bapak kita? Sebenarnya tidak ada yang salah di sana, dua-duanya benar. Yang salah malah kalau dia tidak pakai masker. Di daerah itu memang tantangan kita adalah bahwa terutama mereka yang berada di pelosok-pelosok desa, respon mereka itu memang kita pahami banyak yang tidak menggunakan masker dan sebagainya. Dianggap COVID-19 ini adalah satu hal yang biasa saja bagi mereka. Mungkin karena belum pernah melihat ada mobilnya Pak Husni itu yang barangkali belum pernah lihat itu ada mayat yang diangkut barangkali, sehingga tidak ada kepekaan, tidak ada semacam bukti nyata bahwa seperti inilah yang merupakan korban-korban daripada COVID-19 ini, ya seperti itu. Jadi dari sisi budaya, menurut saya Mas Ade ini bukan suatu pertentangan, hanya persoalan kebiasaan saja. Yang kedua yang saya mau sampaikan, ini tentang pilkada ya. Ya. Saya setuju tadi dari Bang Husni bahwa memang pendekatan untuk menggalang dukungan massa mestinya tidak dilakukan dengan mobilisasi massa. Mestinya kampanye-kampanye itu adalah kampanye-kampanye yang kita menggunakan dengan pendekatan milenial. Ya, kita menggunakan dengan virtual, kita menggunakan dengan media sosial dan sebagainya yang memungkinkan orang simpati kepada calon-calon kita. Yang kedua, kalaupun misalnya dilakukan kampanye, maka lakukanlah kampanye. Menurut saya ini memang mesti menjadi penilaian bagi penyelenggara pemilu, dan mestinya ini kita dorong sebagai satu bentuk rekomendasi adalah bahwa mobilisasi massa ataupun kampanye dan sebagainya di dalam hal menjelang pilkada ini adalah salah satu bentuk penilaian yang mesti dilakukan. Artinya calon bisa batal kalau dia melakukan mobilisasi, karena COVID-19 ini bukan hanya masalah Provinsi Selatan, ini adalah masalah Indonesia dan ini adalah masalah global. Saya malah berpikir kalau ada calon yang tidak taat secara kepada protokol kesehatan, menurut saya ya jangan didukung lah. Ya. Kan resikonya sebenarnya bukan resiko pada kita saja, ini resiko untuk kita semua.
Betul. Penanganan COVID-19 ini tidak bisa kita selesaikan dengan diri kita sendiri. Harus orang lain terlibat. Bamprop itu selalu mengatakan begini, penanganan kesehatan COVID-19 itu paling tinggi kira-kira 20-30% diselesaikan oleh orang kesehatan. 70-80% persoalan COVID-19 ini berada di luar daripada sektor kesehatan, termasuk penyelenggara pilkada memiliki peranan besar di dalam memutus mata rantai ini. Saya punya pandangan pribadi seperti itu, untuk tidak memberikan dukungan kepada calon siapapun yang mobilisasi massa demi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Baik, terima kasih Prof. Sukri. Terakhir saya ke Pak Husni Tamrin. Pak Husni, kalau kita berbicara pilkada memang agak-agak sulit ya, karena kemarin saja pada saat proses pendaftaran selalu ada iringan-iringan atau masa yang ikut mengantar paslon untuk mendaftar, itu baru pendaftaran. Gimana nanti pada saat kampanye, pengambilan nomor urut dan lain sebagainya. Ini harapannya ke depan seperti apa ini Pak Husni, agar memang bisa kita meminimalisir dampak peningkatan penyebaran COVID-19 ini. Silahkan Pak Husni. Ya, saya kira kita sepakat bahwa kalau kandidat mobilisasi massa dengan kerukunan tanpa terkendali itu sama dengan mensolimi masyarakat. Ya. Ya, ini kita harus sepakat begitu Pak. Mengundang berkerumun terlalu banyak tanpa protokol kesehatan itu sama hanya dengan mensolimi masyarakat. Ya. Nah, di tengah pandemik ini tentu dibutuhkan inovasi, kreativitas dari kandidat. Bagaimana model-model kampanye yang harus dilakukan. Nah, sekira dengan memasang iklan-iklan apa yang untuk mengundang kita untuk virtual, sekira masyarakat juga akan ikut. Nah, di sinilah dilihat tantangannya sebenarnya. Nah, dan terpenting lagi adalah komitmen kerakyatan, bahwa sesungguhnya sekarang rakyat butuh perlindungan di tengah pandemi. Ya kan? Nah, rakyat butuh perlindungan. Perlindungan apa? Terhadap COVID. Itu yang harus diutamakan oleh penyelenggara maupun peserta pilkada ini, ya, pilkada ini. Nah, itu. Nah, sedikit mungkin saya tambahkan, ya, untuk kabupaten kota harus bagaimana tetap ya melaksanakan kebijakan gubernur dalam hal ini pemusatan pelayanan COVID di Makassar. Jangan sampai ada yang melayani di daerah. Ini yang harus diantisipasi ya, diantisipasi sehingga dampaknya ya ada beberapa daerah itu memaksakan diri melakukan perawatan di daerah, akhirnya nakesnya tertular. Betul. Nakes juga tertular. Nah, ini sebenarnya yang kita inginkan supaya bagaimana di kabupaten kota kita minimalkan penularan. Ini yang harus diantisipasi. Makanya kebijakan provinsi bagaimana memusatkan. Tolong satu orang pun tetap dirujuk. Satu orang pun, karena satu orang bisa jadi 100, bisa jadi 1000 jika dibiarkan. Nah, ini yang harus betul-betul dikawal ya oleh kabupaten kota. Kedua adalah yang harus diantisipasi karena pilkada ini sampai Desember ya. Ya, sampai Desember ini panjang. Kalau lebaran mungkin cuma 2 kali. Tapi pilkada ini bisa berkali-kali dengan kampanye berkali-kali ya. Perlu memang dari pemerintah ya adanya aturan ya, protokoler yang tegas ya tentang pelaksanaan prosesi pilkada ini. Karena ini dengan kerumunan sekian banyak, sekira ya dari salah satu konstituante ya yang telah melakukan kerumunan setelah dia swab di salah satu klinik. Nah, itu kan hasilnya lebih 20 yang swab yang positif, lebih 20 yang positif Pak. Nah, ini terlihat bahwa ada bukti ya akibat ya deklarasi kemarin, akibat pendaftaran setelah di swab ya lebih 20. Betul. Nah, ini menunjukkan bahwa ya bahasanya tadi Prof ya, ansemesospik ini, OTG ini masih banyak di antara kita, masih banyak. Jadi salah satunya jarang adalah ya jaga jarak. Betul. Ya, hindari kerumunan dengan menggunakan masker. Sekiranya ini adalah kata kunci yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Sampai kapan? Ya sampai ada vaksin. Betul. Sampai ada vaksin. Ya, jadi kalau misalnya kita kampanye nanti belum ada vaksin, ya mau harus protokol kesehatan. Kalau kita sayang rakyat kita. Iya kan, kalau saya karena kuncinya ini adalah bagaimana melahirkan calon-calon yang sayang rakyat. Kalau sayang rakyat ya protokol kesehatan harus dilakukan. Sekira begitu, Adik. Silakan.
Baik, terima kasih Pak Husni Tamrin sudah memberikan masukan dan sarannya luar biasa hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak Husni, dan juga Prof. Ridwan Amiruddin, terima kasih atas informasinya. Prof. Sukri Paluturi, terima kasih. Ini mungkin juga pesan-pesan bagi pemerintah di pilkada nanti, bukan dilihat dari seberapa bagus atau seberapa ramai pada saat Anda melakukan kampanye, tapi seberapa sayangkah Anda dengan masyarakat Anda, seperti itu. Baik, saya Ade Febrian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi